Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Aryeta D. Sponegoro, Spesialis Option Konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan secara singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Aryeta Sponegoro, Spesialis Option Konsultan, lahir di Bandung 14 November 1968. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dari FK Trisakti, Jakarta tahun 1998 dan mendapatkan Specialist of Gynecology FKUI tahun 2009. Kemudian Subspecialist of Gynecology dari FKUI tahun 2013 dan pada tahun 2019 beliau mendapatkan doktoral dari ilmu kedokteran FKUI. Saat ini beliau merupakan staf pengajar Departemen Obstetri Ginekologi FKUI RSCM, kemudian Sekretaris KKM Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSCM FKUI, kemudian Ketua Modul Empati, Etika, dan Profesionalisme 4 atau EEP 4 FKUI, dan Ketua UKK Pusbangki FKUI. Baiklah, kepada Dr. Aryeta kami persilahkan dengan hormat untuk memimpin simposium 4 pada siang hari ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Nadia Salsabila. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai simposium 4 dengan judul Strategi Pelayanan Antenatal Care yang berkualitas di masa pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah telah bergabung bersama kita Dr. Suryo Hadiono, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, yang akan menyampaikan materi dengan judul Dokter sebagai lini terdepan dalam penurunan angka kematian ibu. Boleh tolong saya di-share kurikulum kita Dr. Suryo? Terima kasih. Ya. Baik, ini Dr. Suryo menjabat sebagai Kepala Departemen Obstetri Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Karyadi Hospital tahun 2011 sampai 2020. Kemudian pada tahun yang sama 2011 sampai 2020 juga menjabat sebagai koordinator pendidikan Dewan Koordinator Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan juga beliau menjabat sebagai Direktur Ponek atau Emergency Obstetric dan Neonatal Care Team 2011 sampai 2019. Penghargaan yang telah beliau terima adalah Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia dan Profesional Pelopor Penyelamatan Ibu serta Bayi Baru Lahir, dan juga beliau adalah seorang konsultan ahli dalam upaya penurunan angka kematian ibu di Kota Semarang dari Wali Kota Semarang. Baik, kami persilahkan kepada Dr. Suryo, insya Allah 20 menit untuk menyampaikan materinya, kemudian nanti kita akan berdiskusi di akhir sesi. Silakan, Dr. Ya, Suryo. terima kasih, Dr. Aryeta. Penghargaan kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kepada kami untuk menyampaikan tentang apa yang sebenarnya akan kita lakukan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu secara khusus. Jadi bagaimanapun dokter sebagai lini terdepan dari penurunan angka kematian ibu. Kalau kita kembali kepada hari-hari pertama kita kuliah di Fakultas Kedokteran, maka tentunya kita masih ingat ada upaya preventif, ada upaya promotif, ada upaya kuratif, dan ada upaya rehabilitatif. Jadi memang kalau kita lihat di sana sejak dari awal kita memang diberikan penjelasan tentang bagaimana kita mencegah kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini saya bicara tentang kehamilan. Nah,
kalau kita lihat juga di dalam pada saat kita bekerja, maka kita membagi sesuai dengan institusi. Fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut 1 maupun 2. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada dokter umum, ada bidan, ada perawat. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan standar. Sementara di FKRTL 1 maupun 2 ada pelayanan spesialistik. Dan di FKRTL 2 ada pelayanan subspesialistik. Ini berkaitan dengan jumlah ketenagaan dan pelayanan yang akan mampu diberikan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih jauh pada saat ini, Dokter Suryo, yuk, boleh di slide show, dokter? Maaf. oh sorry, maaf. Izin dokter Arieta, sudah terlihat kok dok di YouTube, kita sudah aman. Gak apa-apa, yang tadi juga sudah diperbaiki oleh panitia. Udah kelihatan ya? Ya. Oke. Baik. Kemudian, ini yang kita punya pada saat ini adalah Sudah dokter Suryo buku, sudah bisa terlihat dok. Terima buku kasih, kesehatan ibu dan anak. Ada 1 buku, tapi 2 muka. Muka yang pertama milik ibu, muka yang kedua adalah bagian dari anak. Saya secara khusus akan bicara bagian dari ibunya. Apa yang akan kita lakukan pada bagian dari ibu. Nah, bagaimana peran dokter pada lini pertama ini? Kita akan melakukan penguatan peran dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi frekuensi antenatal kita akan berubah dari 4 kali menjadi 6 kali pertemuan. Termasuk di dalamnya 2 kali pertemuan dengan dokter. Pada trimester pertama, saat pertama kali wanita hamil ini bertemu dengan fasilitas kesehatan, dan kemudian pada trimester yang terakhir atau trimester ketiga. Kemudian kita akan melakukan pemantauan ibu hamil dengan grafik pemantauan ibu hamil, evaluasi kehamilan dan peningkatan berat badan. Dan tentunya ini yang penting barangkali yang harus saya sampaikan. Kami membutuhkan rekomendasi dokter dari apa yang dokter periksa. Apakah dia tetap akan melakukan pemeriksaan antenatal di FKTP atau kita melakukan rujukan. Pada trimester ketiga nanti juga apakah dia akan melahirkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau akan melahirkan di tingkat rumah sakit. Ini tentunya bergantung dari apa yang kita dapatkan pada antenatal maupun apapun yang kita dapat di sana. Kemudian pada saat antenatal dan nifas, dokter dimohon untuk mendeteksi dan menemukan penyulit medis obstetri dan non-obstetri. Ini sebenarnya upaya preventif dan promotif yang kita kerjakan di sana. Jadi satu hal yang sederhana adalah kalau ditemukan riwayat penyakit dalam keluarga, maka kita akan menentukan apakah kita akan melanjutkan pemeriksaan antenatalnya di FKTP atau untuk selanjutnya di rumah sakit untuk mengatasi persoalannya. Kemudian ada screening penyakit penyerta ibu dengan cara melakukan anamnesis yang terarah dan mendalam. Ini sebenarnya kata kunci penting kalau saya katakan. Jadi kalau saya berhadapan dengan pasien saya, yang pertama kali saya baru ketemu, memang dibutuhkan waktu yang lebih banyak. Adalah, ibu mohon maaf, di keluarganya ibu berapa bersaudara? Ada 4 dokter. Oke. Yang perempuan ada berapa orang? Ada 2 orang dok, saya dan kakak saya. Kakaknya ibu pernah melahirkan atau sudah pernah hamil, Bu? Sudah pernah dokter. Nah, adakah pada saat dia hamil ada kencing manis yang ibu ketahui atau ada kenaikan tekanan darah selama hamil? Hamil yang kedua dok kakak saya. Nah, ini sebetulnya tanpa menunggu
apakah dia punya potensi untuk terjadi preeklamsi, itu kita sudah harus siap-siap. Apalagi kalau kita tanya lebih lanjut, saya naik ke atas Bu, mohon maaf, di keluarganya ibunya ibu, nah ini jadi ibunya dari perempuan hamil, adakah ditemukan kencing manis? Kencing manis kelihatannya tidak ya dokter, tapi di ibunya ibu atau di keluarganya ibunya ibu yang perempuan, adakah yang waktu hamil ada kenaikan tekanan darah atau dinyatakan kencing manis? Ada dokter. Jadi kakaknya ibu itu memang meninggal karena waktu itu tekanan darahnya meninggi pada saat hamil. Kemudian adiknya ibu memang waktu hamil menunjukkan kenaikan tekanan darah dan kemudian dirawat tapi bayinya selamat. Nah, peluang untuk terjadi preeklamsi pada ibu ini sudah sangat besar saya katakan. Inilah yang sebetulnya harus kita cari dari anamnesis yang terarah dan mendalam. Apalagi kalau di dalam keluarga ada cerita diabetes mellitus. Diabetes mellitus dan preeklamsi itu teman baik. Siapa yang punya diabetes mellitus tidak terkendali, ada peluang preeklamsi. Itu pasti. Kemudian tentunya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini tentunya status generalis dan status obstetrikes. Jadi ini memang menjadi tugas kita di antenatal care. Kemudian kita melakukan pengisian grafik pemantauan ibu. Sementara untuk para dokter umum, kami sudah membuat banyak kabupaten kota yang dokter umumnya memiliki kemampuan USG obstetri dasar terbatas pada trimester pertama dan trimester ketiga. Kemudian juga tentunya kita akan melakukan interpretasi hasil laboratorium yang kita periksa pada saat antenatal. Kalau ditemukan risiko atau komplikasi, memang sebaiknya dilakukan rujukan secara dini ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, tata laksana kolaboratif rujukan balik kemudian sesuai dengan arahan dokter spesialis di FKRTL. Jadi rujukan ke FKRTL itu bisa kemudian kembali dalam kondisi lebih baik atau sudah baik, sehingga dikembalikan kepada FKTP atau alternatif yang lain sementara sampai dengan kehamilan yang ke-8 bulan ini bisa dilakukan pemeriksaan antenatal di FKTP, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan kemudian dipersiapkan juga ibunya untuk melakukan persalinan di rumah sakit. Bisa seperti itu juga. Nah, kemudian juga ini adalah hal yang sederhana tapi membutuhkan waktu dan memang berperan banyak. Saya terus terang katakan seperti itu. Edukasi saat antenatal care dan pada saat nifas termasuk di dalamnya KIE gizi. Saya selalu bicara sederhana aja. Ibu, yang ada di perut ibu pada saat ini adalah investasi kita 20 tahun ke depan. Jadi ibu dan bapak mau investasi atau tidak memang terserah pada ibu dan bapak. Tapi saya punya tugas sebagai pendamping ibu dan bapak agar kita mampu menjaga investasi kita 20 tahun ke depan. Kemudian juga di sana juga ada konseling KB pasca plasenta maupun kontrasepsi metode yang lain, dan kemudian ada rekomendasi dari dokter untuk tetap di FKTP atau dirujuk ke FKRTL. Ini adalah pola kita yang dianjurkan oleh WHO, tetapi yang kita ambil pada saat ini adalah standar kunjungan 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Nah, ini pada trimester 1 dan maupun pada kunjungan yang pertama maupun kunjungan pada trimester ketiga, maka diharapkan dokter umum akan membuat keputusan apakah dia akan dirujuk atau tidak. Dari sisi anamnesis, buku ini sudah kita lengkapi dan alhamdulillah moga-moga bermanfaat tentunya untuk melakukan screening.
Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat obstetri terdahulu, riwayat kontrasepsi, penyakit keluarga, riwayat medis, dan riwayat sosial ekonomi. Kalau kita lihat pada keluhan utama adalah keluhan utama yang saat ini membuat ibu datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian riwayat penyakit sekarang ada demam, ada perdarahan pervaginam, ada muntah berlebihan, ada gerak janin yang dirasakan kurang, ada nyeri kepala, nyeri perut, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang memang penting. Selama hamil apakah ada berdebar-debar, ada sesak nafas, kemudian kalau ibu minum tablet suplemen apa yang ibu gunakan, pola makan juga, dan tentunya saya tidak boleh meninggalkan imunisasi toksoid, tetanus toksoid. Jadi ini hal TT itu adalah upaya untuk mencegah ibu hamil terjadi tetanus pada saat persalinannya. Kemudian riwayat obstetri yang terdahulu, cara melahirkan, jumlah kehamilan, kalau ada aborsi, dan adakah kemungkinan perdarahan antepartum atau perdarahan postpartum. Kenapa kita harus cari itu? Karena kemungkinan yang terbesar pada kehamilan ini juga akan terjadi hal yang sama. Bagaimana dengan berat lahir bayi? Apakah kurang dari 2,5 kilo atau lebih dari 4 kilo? Ini penting. Kenapa penting? Seorang ibu dengan kehamilan lebih dari 4 kilo, maka tentunya kita akan berpikir tentang gestasional diabetes atau memang makrosumi di dalam keluarga. Kemudian tentunya pertumbuhan janin yang terhambat dan masalah lain, bagaimana kontrasepsi sebelum hamil. Kemudian pada anamnesis terarah sudah saya sampaikan tadi, mohon kita melakukan screening yang betul dan baik pada riwayat penyakit di dalam keluarga. Karena ini sangat punya arti bagi kemungkinan kejadian komplikasi atau kemungkinan terjadi pada kehamilan saat ini. Beberapa hal berkaitan dengan riwayat sosial ekonomi, bagaimana status perkawinannya, berapa usianya pada waktu menikah, siapa yang membuat keputusan di rumah, persiapan pendonor darah kalau diperlukan, transportasi. Jadi sebenarnya apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan adalah, saya jujur bilang, yang hampir atau sedikit sekali dilakukan oleh orang Indonesia pada umumnya adalah membuat rencana. Nah, rencana ini berdasarkan data yang kita dapatkan pada saat antenatal. Sehingga ibu dan keluarganya, tidak hanya ibunya saja, bahkan orang yang dekat dengan keluarganya, bahkan orang yang dekat tetangganya, itu bisa membuat rencana yang baik pada saat kehamilan maupun pada saat persalinan maupun nifas. Nah, pemeriksaan fisik saya tidak perlu bicara panjang, tetapi secara prinsip saya katakan tentunya tanda vital, dan secara khusus bahwa pemeriksaan itu lengkap dari kepala sampai ujung kaki. Itu yang harus kita lakukan. Kemungkinan hipertiroid, kemungkinan hipotiroid, itu semuanya harus kita lakukan. Karena bagaimanapun itu akan berperan. Nah, kemudian yang penting ini juga satu hal, ini berkaitan dengan investasi kita yang 20 tahun ke depan itu. Jadi kalau ibunya hamil pada saat ini dengan gizi kurang, apalagi dengan kek, maka tentu saja bayinya juga akan undernutrition. Dan kita tidak akan menyumbangkan satu lagi kehamilan dengan risiko stunting di kemudian hari. Jadi ini adalah indeks massa tubuh dan kenaikan berat badan yang kita harapkan selama kehamilan. Itu nanti akan diamati di buku KIA. Jenis pelayanan yang akan dilakukan sesuai standar adalah tentunya seperti tampil di depan ini. Jadi semuanya akan kita lakukan karena kita juga, saya mohon maaf, sedikit dipaksa untuk membuat catatan di dalam buku KIA.
Jadi ini penting karena apa? Karena dengan demikian kita melihat perkembangan dari kehamilan ibu ini. Di samping itu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Saya kira pemeriksaan penunjang ini juga sudah dilakukan sebagai pemeriksaan standar di FKTP. Jadi artinya tidak ada masalah lagi dengan itu. Kemudian imunisasi dan beberapa pemberian obat tertentu berkaitan dengan faktor risiko yang terdapat pada ibu hamil. Nah, saya akan lihat pada halaman pelayanan dokter. Jadi tentunya ada IMT, indeks massa tubuh, riwayat kesehatan ibu, status imunisasi, dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kita lihat pada pelayanan dokter, apa yang mesti kita lakukan? Isikan nama dokter tentunya dan pemeriksa dan fasilitas kesehatan. Kemudian lakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Ambil kesimpulan di sana. Kemudian kita akan lingkari sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari riwayat kesehatan ibu saat ini. Kemudian berikutnya status imunisasi, riwayat perilaku yang berisiko, apakah ibu ini merokok, apakah ibu ini peminum alkohol, dan yang lain-lain. Kemudian kita isi juga riwayat penyakit dalam keluarga. Ini yang membutuhkan anamnesis yang terarah dan baik. Setelah itu kita akan isikan juga pemeriksaan khusus. Apakah kita itu normal atau tidak normal. Sehingga dari sana barangkali ada pemeriksaan khusus yang terarah. Saya barangkali akan menggabungkan juga dengan sesi yang sebelumnya tentang kanker serviks. Nah, di sana mungkin kita melihat sesuatu yang berkaitan dengan risiko hamil dengan kanker serviks. Itu harapannya akan terlihat di sana. Nah, ini kita lihat pada riwayat kehamilan dan persalinan, tentunya urutan kehamilannya, kapan terjadinya kehamilan dan kelahirannya, kemudian berat badan bayi waktu dilahirkan, bagaimana metode persalinannya, siapa penolong persalinannya, dan komplikasi apa yang terjadi pada saat itu. Nah, ini catatan yang sangat penting yang diharapkan akan dibaca oleh setiap tenaga kesehatan yang berhadapan dengan ibu yang memiliki buku ini. Nah, kemudian kita lihat juga pada halaman berikutnya, pemeriksaan dokter pada trimester pertama. Nah, ini juga adakah kelainan di sana pada pemeriksaan fisik. Kemudian kita melakukan USG trimester pertama, USG dasar terbatas. Tempelkan hasil USG-nya, USG dasar terbatasnya yang kita lakukan. Nah, kemudian satu hal yang harus kita lakukan di sana, membuat kesimpulan dan melakukan rekomendasi. Rekomendasinya antenatalnya tetap di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau dirujuk ke dokter spesialis tertentu atau ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ini adalah keputusan penting yang harus dibuat oleh dokter dalam upaya preventif, promotif untuk mencegah kemungkinan komplikasi pada kehamilan dan persalinan yang mungkin akan berakibat pada kematian ibu. Nah, lalu secara khusus kami memiliki pada lembar pelayanan dokter screening untuk preeklamsi pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, bisa juga screening ini dilakukan setelah 20 minggu, tapi tentunya karena upayanya adalah upaya pencegahan, maka tetap kunjungan pertama kita melakukan screening. Nah, kalau di sana ada 2 kotak kuning atau 1 kotak merah, maka ibu ini memiliki risiko preeklamsia yang tinggi. Sehingga disarankan untuk merujuk ke pelayanan yang berikutnya oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi. Nah, kesimpulan dari lembar ini tidak didapatkan risiko preeklamsi atau meragukan atau terdapat risiko. 2 hal yang terakhir barangkali kita sudah mulai melakukan konsultasi
yang bentuknya adalah kolaborasi interprofesional dengan dokter spesialis obstetrik ginekologi yang terdekat. Sehingga bila mana ibu punya risiko preeklamsi, maka pemeriksaan kehamilan dan seterusnya dilakukan di rumah sakit dan dilakukan rujukan berencana tanpa menunggu kondisi infartu. Jadi jangan menunggu nanti preeklamsinya muncul pada saat dia infartu kala 1 atau infartu kala 2. Nah, kemudian di halaman 10 adalah pemeriksaan dokter pada trimester 3. Nah, ini akan membuat kesimpulan ibu ini akan melahirkan di FKTP atau akan melahirkan, boleh melahirkan atau harus melahirkan di FKRTL. Ini yang penting saya kira keputusan pada trimester 3 atau pada usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Nah, konsultasi sudah harus dilakukan sehingga dengan demikian benar-benar ibu ini akan melahirkan pada tempat yang memang mampu memberikan pertolongan untuk dia. Nah, pada saat dirujuk tentu saja akan ada hasil juga dari dokter spesialis. Tidak harus SPOG saja, tapi bisa juga penyakit dalam, jantung paru, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan juga para dokter spesialis akan memberikan informasi tentang kondisi pasien dan yang lebih penting arahan untuk dilakukan yang harus dilakukan oleh dokter atau bidan berkaitan dengan perencanaan lanjutan dari kehamilannya maupun persalinannya. Saya kira dengan demikian maka kita akan dapatkan, nah ini adalah grafik peningkatan berat badan seperti kita ketahui. Kalau dia undernutrition maka kita harapkan pelayanan antenatal kita akan mengembalikan dia kepada kondisi nutrisi yang cukup baik. Artinya kembali pada berat badan ideal. Saya selalu ditanya, dok, apakah kita akan melakukan itu pada saat hamil atau sebelum hamil? Tentu saja saya katakan, semua upaya preventif harus dilakukan sebelum dia hamil. Karena dengan demikian maka ibu ini akan hamil dalam kondisi yang terbaik. Itu saja kata kuncinya saya kira. Kemudian ada kontrol minum tablet tambah darah. Tolong dilihat juga apakah memang tablet tambah darah ini diberikan. Artinya tidak hanya diberikan tapi juga diminum. Itu yang lebih penting saya kira. Nah, kemudian juga kalau kita melakukan rujukan, maka kita nggak perlu cari kertas sudah. Di buku itu sudah tersedia formulir untuk melakukan rujukan. Dan isi juga ini rujukan yang keberapa kalinya. Nah, kemudian dari FKRTL, kalau kita melakukan rujukan dan FKRTL menyatakan bahwa ini bisa dilakukan pemeriksaan antenatal selanjutnya di FKTP, maka di sana juga sudah tersedia lembar umpan balik rujukan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dokter perujuk pada saat pasiennya ini diminta untuk melanjutkan pemeriksaan antenatal maupun persalinannya di FKTP. Jadi komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat kita ingin menyelamatkan ibu hamil bersalin patus maupun nifas dari risiko yang mungkin terjadi. Ini adalah ringkasan pelayanan persalinan. Tentunya ini masih sama seperti buku KIA yang terdahulu. Tentunya dengan mohon dilengkapi apa yang harus dilakukan pada perawatan nifas, bahkan ada di buku itu juga dengan gambar sehingga dokter akan lebih mudah untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah, ringkasan pelayanan nifas juga pada 4 kali kunjungan nifas, kesimpulan akhir komplikasi nifas yang mungkin terjadi,
dan pastikan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal. Ini yang penting untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang mungkin terjadi setelah bayi lahir. Ini proses rujukan dari FKTP, pemeriksaan dasar kehamilan. Kalau ada kasus dengan komplikasi obstetri dan komplikasi medik, maka akan dirujuk ke FKRTL 1 atau FKRTL 2, tentunya sesuai dengan masalah yang terjadi. Dan apabila kemudian memang sudah dilakukan pengobatan dan bisa dilanjutkan pemeriksaan di antenatal, maka dia akan dikirim kembali kepada FKTP. Jadi ini adalah sebuah sistem yang utuh, ya. Sistem yang utuh. Saya kira tidak. Nah, kalau sampai terjadi kasus emergensi, maka diharapkan dilakukan stabilisasi prarujukan. Jadi sebagai pesan untuk dibawa pulang, dokter menjadi kunci untuk menurunkan AGI, terutama dari sisi promotif dan preventif. Kapasitas antenatal kita harus berkualitas, anamnesisnya harus baik, pemeriksaan penunjangnya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian dilakukan USG obstetri dasar terbatas, dan ini yang penting, rekomendasinya apa yang akan dilakukan. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.